Andre Onana memulai permainan di antara tiang gawang seperti biasa, dengan pemain asal Kamerun itu berusaha melanjutkan awal positifnya di musim ini. Di bek kanan, Noussair Mazraoui mendapat kesempatan. Dengan Dalot tetap menjadi satu-satunya pilihan yang layak di sisi kiri pertahanan. Lisandro Martinez dan Matthijs de Ligt memulai permainan di jantung pertahanan. Casemiro berada di dasar lini tengah dalam pertandingan ini, dengan Christian Eriksen juga memulai permainan bersama pemain Brasil itu. Bruno Fernandes di belakang trio penyerang, amat memulai permainan di sayap kanan di sini, dengan Marcus Rashford di sebelah kiri. Rasmus Højlund menjadi starter pertama kalinya musim ini. MU unggul cepat di menit 6 melalui tembakan Rashford. Dan 13 menit kemudian Højlund mencetak gol kedua di titik yang sama dengan gol Rashi. Sayang, upaya keras Porto mampu mengejar ketinggalan menjadi 2-2 di akhir babak pertama. Di babak kedua MU malah ketinggalan setelah Samu Omorodion mencetak gol keduanya malam itu. Unggul 3-2, tuan rumah langsung bertahan. Bruno Fernandes kembali berbuat bodoh di tengah rasa frustasinya. Upayanya mencetak gol balasan malah membuatnya di kartu merah akibat mengangkat kaki ke arah kepala bek lawan. Bruno mengulangi perbuatannya di laga Tottenham, membuat MU bermain dengan 10 pemain saat tertinggal. Dan sepertinya Erik ten Hag akan kembali dicaci maki di media sosial ketika skor tak berubah hingga menit 90. Untungnya, Ten Hag memasukkan Harry Maguire dan Evans menggantikan duet Licha dan De Ligt. Di masa injury time, Maguire mencetak gol pertamanya musim ini. MU pun beruntung membawa pulang 1 poin. Hierarki klub ingin tetap sabar dalam proses yang mereka perkirakan akan mengalami beberapa kemunduran. Mereka melihat kerja keras yang dilakukan dalam pelatihan oleh Erik ten Hag dan stafnya, dan menghargai tingkat detail taktis. Namun, kinerja buruk lainnya berisiko menguji kesabaran itu. Pada akhirnya, Sir Jim Ratcliffe lah yang akan memutuskan nasib Ten Hag, bekerja sama dengan Sir Dave Brailsford dan Joel Glazer. Mengambil rekomendasi dari Omar Berrada dan Dan Ashworth. Sir Jim Ratcliffe juga berencana untuk menghadiri pertandingan di Birmingham untuk menonton pertandingan melawan Aston Villa. Sementara itu, Ten Hag tetap fokus pada tugasnya. Pada Senin pagi, Erik ten Hag tiba di Carrington dalam kegelapan. Hampir pukul 7:30 pagi, dan menonton analisis video pertandingan Tottenham Hotspur dengan staf dan pemainnya, untuk menentukan area yang perlu ditingkatkan. Ten Hag merasakan lari cepat Van de Ven dan gol Johnson menguras kepercayaan diri para pemainnya, dan menyebabkan anak asuhnya memainkan sepak bola yang terburu-buru. Perhatiannya minggu ini diarahkan untuk membimbing para pemainnya, untuk mempertahankan mentalitas yang kuat melalui kemunduran, misalnya tertinggal lebih dulu. Generasi penerus Manchester United terus membuktikan bahwa mereka lebih unggul dari yang lain, dengan tim U17 yang mengalahkan Middlesbrough. Ineos terobsesi dengan akademi di Carrington, dan telah membuktikannya sejak mengambil alih, dengan memberi penekanan besar pada perekrutan pemain berusia 16 hingga 18 tahun untuk akademi. Manchester United secara historis selalu menggunakan akademi, dengan lebih dari 250 lulusan akademi berhasil masuk ke tim utama, dan generasi penerus yang muncul menjanjikan untuk menambah rekor tersebut. Saat ini ada terlalu banyak talenta elit di klub untuk dihitung, dengan beberapa terlihat di antara yang terbaik di negara ini, termasuk perekrutan Chido Obi Martin dari Arsenal. Musim ini, tim U17 mengikuti contoh yang ditinggalkan oleh U18 dan tampil luar biasa setelah mengalahkan Liverpool minggu lalu. Kini kemenangan meyakinkan lainnya telah diraih. Tim U17 mengalahkan Nottingham Forest 6-1 malam ini di Piala Liga U17.
Salah satu pemain yang memainkan peran utama adalah Amir Ibragimov. Dengan penyerang berbakat itu mencetak 2 gol lagi, salah satunya merupakan gol yang sangat istimewa. Jumlah kontribusi gol Ibragimov dalam beberapa minggu terakhir kini menjadi 8 hanya dalam 5 pertandingan di level U18 dan U17. Ini menjadi pertanda baik bagi harapan Ibragimov untuk mendorong debut senior musim ini. Ia bergabung dengan Basiron Koto yang berusia 13 tahun, yang terus tampil mengesankan saat bermain di level yang melampaui usianya, karena ia tampak sebagai bakat yang serius. Pemain baru yang baru bergabung di musim panas, Samuel Lusal, langsung memberikan dampak, membuat 2 assist dalam pertandingan tersebut. Dante Plunkett dan Victor Musa juga mencetak gol. Penampilan yang mengesankan dan dominan atas tim U17 lainnya benar-benar menjadi pertanda baik bagi koleksi pemain muda berbakat United di masa mendatang. Jacob Ramsey tertatih-tatih keluar lapangan karena cedera saat pertandingan Aston Villa di Liga Champions melawan Bayern Munich pada hari Rabu. Gelandang itu mengalami cedera pada babak pertama yang berpotensi menjadi pukulan telak menjelang pertandingan Liga Primer hari Minggu melawan Manchester United. Ramsey tertatih-tatih keluar lapangan di Villa Park dan digantikan oleh Leon Bailey sekitar setengah jam kemudian. Pelatih Unai Emery berharap Ramsey fit untuk pertandingan yang mungkin sudah krusial dalam perebutan 4 besar melawan United. Villa kalah di kandang dan tandang dari tim asuhan Erik ten Hag musim lalu yang finish di urutan ke-8. Villa akan bermain tanpa Kapten John S1MCH Pronunciation untuk beberapa waktu setelah ia mengalami cedera paha. Ada juga kekhawatiran tentang kebugaran Amadou Onana setelah gelandang itu digantikan saat menang di Villa Park. Pemain yang direkrut musim panas dari Everton itu tampak tidak nyaman saat meninggalkan lapangan. Leon Bailey menggantikan Ramsey yang cedera di babak pertama, tetapi digantikan setelah bermain hanya 33 menit dalam pertandingan. Timbul dugaan apakah Bailey mengalami cedera. Boubacar Kamara dan Tyrone Mings juga absen karena cedera lutut jangka panjang. Matty Cash telah menghabiskan beberapa minggu karena cedera hamstring, tetapi kembali ke skuad pada hari pertandingan pada Selasa malam. Ketika ditanya tentang pentingnya skuad yang solid, Emery mengeluhkan dengan pemain yang dimiliki dalam skuad, dia sangat senang. Tetapi akan berat memainkan lebih banyak pertandingan. Tak cukup sampai di situ, Ineos kembali mengincar wonderkid lainnya. Pemain muda Dario Osorio bisa pindah ke Old Trafford dalam waktu dekat. Setan Merah dilaporkan menjadi salah satu klub yang paling menunjukkan minat pada pemain muda FC Midtjylland dan Chili itu, menyusul penolakan tawaran Liverpool untuk pemain tersebut di musim panas. MU bersama Borussia Dortmund bersaing mengincar pemain berusia 20 tahun yang berbakat itu, sementara Liverpool gagal dengan tawaran sekitar 10 juta euro untuknya di jendela transfer terbaru. Osorio jelas telah menunjukkan dirinya sebagai prospek yang menarik untuk masa depan, dan tampaknya hanya masalah waktu sebelum pemain sayap Amerika Selatan itu pindah ke klub yang lebih besar dan liga yang lebih kompetitif. Osorio mungkin akan mengambil risiko dengan United, meskipun mereka tidak dalam performa terbaiknya saat ini. MU telah berinvestasi pada banyak pemain muda berbakat baru-baru ini, karena mereka ingin kembali ke puncak dengan proyek jangka panjang, sehingga Osorio dapat menemukan bahwa ia akan mendapatkan kesempatan di sana untuk meniru kesuksesan pemain muda seperti Alejandro Garnacho dan Amad Diallo.